Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Sinta Sartika dari program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pemahaman Proposisi dalam Logika. Kita tahu bahwa manusia memiliki salah satu keistimewaan, yaitu mampu mengolah pikiran, mampu berpikir, dan mampu menalar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai proposisi. Suatu saat saya sedang melihat kupu-kupu, bisa yang sedang terbang atau sedang hinggap di bunga mawar yang menghisap sari-sari bunganya. Dalam hal ini, maka dalam pikiran saya akan muncul suatu pernyataan, yaitu kupu-kupu yang terbang dan kupu-kupu tidak terbang. Nah, itulah salah satu contoh sederhana mengenai proposisi atau sebuah pernyataan. Dengan demikian, apa itu proposisi sebenarnya? Menurut ahli logika, dalam berbagai buku dikatakan bahwa proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, bisa saja benar ataupun salah. Nilai kebenaran yang dapat diterima disebut benar, tapi ada juga nilai kebenaran proposisi yang ditolak atau disebut juga dengan proposisi salah. Jadi, nilai proposisi itu bukan berarti benar, melainkan benar atau salahnya jelas. Komponen proposisi. Proposisi memiliki 3 bagian, yaitu trim subjek, trim objek, kopula atau kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Kalimat hanya dapat dikatakan proposisi bila memenuhi syarat sebagai berikut. Harus mengandung trim subjek, trim predikat, dan penghubung. Contoh kalimat, Pak Ahmad adalah guru matematika. Pak Ahmad di sini sebagai trim subjek, guru matematika di sini sebagai trim predikat, dan adalah sebagai penghubung atau kopula. Syarat yang kedua, bersifat pengakuan atau pengingkaran predikat atau subjek. Contoh kalimat, Pak Ahmad adalah guru matematika. Contoh kalimat kedua, dia adalah yang mencuri buah itu. Kedua, pernyataan ini merupakan suatu pengakuan. Dan di kalimat ketiga, kupu-kupu itu tidak terbang. Jadi terbang itu diingkari. Kupu-kupu itu tidak terbang, maka terbang itu mengingkari kupu-kupu. Maka disinilah yang dimaksud dengan bersifat pengakuan atau pengingkaran predikat atas subjek. Dan syarat yang ketiga, mengandung nilai kebenaran. Apakah itu benar ataupun salah? Klasifikasi proposisi kategoris. Proposisi kategoris dapat disebut juga sebagai proposisi yang menyatakan secara langsung tentang cocok atau tidaknya hubungan yang ada di antara trim subjek dan trim predikat. Proposisi kategoris dibedakan dilihat dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama, berdasarkan kuantitas proposisinya. Dalam setiap proposisi, bahwa setiap trim subjek maupun trim predikat memiliki kuantitas. Proposisi kategoris berdasarkan kuantitasnya dapat dibedakan atas 1. Proposisi singular adalah proposisi yang luas. Trim subjeknya singular, artinya pengertian trim subjek itu menunjuk hanya pada satu hal, benda, atau individu tertentu. 2. Proposisi partikular adalah proposisi yang luas, trim subjeknya partikular. Artinya pengertian trim subjek itu tidak menunjuk pada keseluruhan luasnya, melainkan hanya sebagian atau paling kurang satu, itu tidak tentu yang mana. Yang ketiga, proposisi universal adalah proposisi yang luas, trim subjeknya universal. Artinya pengertian trim subjek itu meliputi semua hal, benda, atau individu yang terdapat di dalamnya tanpa terkecuali. Yang kedua, kualitas proposisi. Menurut kualitasnya, proposisi kategoris dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu proposisi afirmatif adalah proposisi di mana ada kesesuaian antara subjek dan predikat. Contoh, semua mahasiswa berprestasi mendapatkan beasiswa. Yang kedua, proposisi negatif adalah proposisi di mana tidak ada kesesuaian antara subjek dan predikat. Contoh, semua jerapah bukanlah ayam. Pengklasifikasian proposisi kategoris menurut kuantitas dan kualitas secara teoritis akan menghasilkan 6 macam proposisi, yakni proposisi universal afirmatif, proposisi partikular afirmatif, proposisi singular afirmatif, proposisi universal negatif,
proposisi partikular negatif dan proposisi singular negatif. Jika ditarik suatu garis perbandingan antara proposisi singular jadi satu pihak dengan proposisi universal dan proposisi partikular di lain pihak, maka ternyata dalam arti tertentu sifat proposisi singular lebih mempunyai persamaan dengan proposisi universal ketimbang dengan proposisi partikular. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.